Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, saya akan menerangkan tentang analisis jurnal. Yang pertama yakni identitas jurnal. Nama jurnal, Journal of Chemistry and Education, volume 1, nomor 3, halaman 237 sampai 244. Tahun terbit 2018. Judul jurnal, Implementasi Problem Based Learning berbantuan diskusi daring terhadap kemampuan pemecahan masalah dan hasil belajar kimia pada materi larutan penyangga. Penulis Arif, Maya Istaji, dan Syahmani. Yang selanjutnya yaitu latar belakang masalah. Pada saat ini, kurikulum yang berlaku di Indonesia adalah kurikulum 2013. Kurikulum ini merupakan inovasi yang dilakukan pemerintah guna menyempurnakan kurikulum sebelumnya, yaitu KTSP. Pada kurikulum 2013 ini, paradigma pembelajaran berpusat pada peserta didik, sehingga peserta didik dituntut untuk aktif dan mandiri. Di masa pandemi seperti ini, kemandirian sangat dibutuhkan agar tercapai kemampuan pemecahan masalah pada materi kimia, salah satunya yaitu larutan penyangga. Rendahnya kemampuan pemecahan masalah berdasarkan data PISA bisa menjadi salah satu gambaran bahwa pembelajaran kimia di Indonesia masih membutuhkan perbaikan. Salah satu model pembelajaran yang cocok digunakan untuk melatih kemampuan peserta didik pemecahan masalah dalam pembelajaran kimia adalah model problem based learning. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh model pembelajaran problem based learning berbantuan diskusi daring sebagai upaya dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan hasil belajar. Yang selanjutnya yaitu rumusan masalah. Di dalam jurnal ini diambil rumusan masalahnya, yaitu bagaimana pengaruh model pembelajaran problem based learning berbantuan diskusi daring sebagai upaya dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan hasil belajar. Dalam rumusan masalah ini harus benar karena menentukan tahap selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu teori. Dari rumusan masalah tadi, terdapat teori yang dapat kita ambil, yaitu terdapat banyak model pembelajaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Salah satunya model pembelajaran problem based learning. Pembelajaran problem based learning merupakan model pembelajaran yang dirasa tepat untuk konsep larutan penyangga karena konsep larutan penyangga sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari yang dapat menjadi problem dalam tahapan pembelajaran yang lazim terjadi di kehidupan nyata. Menurut Fathur Rahman, Permanasari, dan Siswaningsih tahun 2016. Dengan demikian, kemampuan pemecahan masalah dan hasil belajar serta penguasaan konsep akan berkembang karena dalam proses problem based learning, siswa itu sendiri yang akan menemukan dan membangun sebuah konsep. Konsep-konsep yang dibangun siswa mampu diserapkan untuk menyelesaikan berbagai masalah yang terkait. Karena dalam pembelajaran kimia, siswa tidak hanya dituntut paham mengenai konsep-konsep kimia, akan tetapi siswa juga harus bisa menerapkan konsep yang dipahaminya untuk memecahkan masalah. Menurut Zidni Sopandi Kusrijadi tahun 2013. Media pembelajaran berbasis teknologi informasi dapat digunakan untuk mendorong siswa agar lebih aktif dan mendorong siswa untuk mengembangkan kemampuan pemecahan masalahnya. Salah satu media tersebut yaitu Learning Management System atau disebut LMS. LMS adalah aplikasi perangkat lunak atau teknologi berbasis web yang digunakan untuk merencanakan, melaksanakan, dan menilai proses pembelajaran tertentu. Menurut penelitian Soleh
tahun 2012, kerangka pembelajaran simulasi berbasis web memiliki dampak positif pada berpikir kritis siswa. Oleh karena itu, penelitian yang akan dilakukan menggunakan bantuan media. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Di dalam jurnal ini, penelitian menggunakan eksperimen semu atau kuasi eksperimen. Desain penelitiannya pretest, post-test, control, non-equivalent group design. Dalam desain ini melibatkan dua kelas, yaitu satu sebagai kelas eksperimen dan satu kelas sebagai kelas pembanding. Kelas eksperimen maupun kelas pembanding diberi pretest sebelum dilakukan pembelajaran, serta post-test pada akhir penelitian. Populasi penelitian yaitu siswa SMA Negeri 6 Banjarmasin pada tahun pelajaran 2017-2018. Sedangkan sampel yang digunakan mengambil 2 kelas sampel dari 3 kelas 11 MIA. Sampel penelitian ini adalah siswa kelas 11 IPA 3 dan 11 IPA 2 SMA Negeri 6 Banjarmasin. Teknik pengambilan sampel yang digunakan sampling purpose, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, menurut Sudaryono tahun 2017. Teknik pengumpulan yaitu teknik tes dan non-tes. Teknik analisis data yaitu analisis deskriptif dan analisis inferensial. Yang selanjutnya yakni hasil. Pada kemampuan hasil belajar kognitif bahwa kelas eksperimen lebih banyak mencapai ketuntasan dibanding kelas kontrol. Kelas eksperimen yang mendapat nilai lebih dari 75 ada 20 siswa, sedang kelas kontrol 23 siswa. Nilai yang kurang dari 75 pada kelas eksperimen hanya ada 6 siswa, sedang kelas kontrol ada 12 siswa. Hal ini menunjukkan bahwa dengan penerapan website berbasis pembelajaran learning terdapat perbedaan yang signifikan meningkatkan hasil belajar. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Dari hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa rata-rata hasil belajar siswa kelas eksperimen lebih tinggi dibanding siswa kelas kontrol. Dari harga and again hasil belajar kognitif, kelas eksperimen memiliki rata-rata 0,74 sedang kelas kontrol 0,67. Sehingga kelas eksperimen masuk pada kategori tinggi sedang kelas kontrol pada kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh penerapan problem based learning berbantuan diskusi daring. Sekian dari saya, terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada yang ditanyakan bisa bertanya melalui WhatsApp group. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.